sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua ditolak oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anas Anugrah, si calon jenazah yang berharap husnul khatimah. Oke teman-teman, semoga selalu sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan rahmat kepada teman-teman sekalian dimanapun dan kapanpun berada. Pada episode kali ini kita akan mempelajari salah satu kisah daripada Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah Az-Zahra sebagai putrinya Rasulullah SAW. Kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama. Kisah cintanya sangat terjaga kehormatannya, kerahasiaannya dalam kata, sikap, dan bahkan ekspresi mereka. Bahkan konon syaitan pun tak bisa mengendusnya. Mereka bisa menjaga izah mereka hingga Allah sampai menghalalkannya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidurnya Rasulullah di saat hijrah yang itu sudah pasti akan terbunuh. Namun Allah berkehendak lain. Dan juga seorang mujahid perang yang gagah berani, tidak pernah seumur-umur dia kalah duel. Sementara Fatimah putri Rasulullah SAW seorang yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah SAW. Selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah dalam membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy Mekah ketika itu. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini bukan hanya terletak kepada jasmaninya saja kawan-kawan. Kecantikannya ini berada di dalam inner beauty, yang berada di dalam jiwanya, yang melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya, perasaan rendah hatinya. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaan yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Nah, pada suatu ketika Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah SAW sejak awal-awal risalah. Dialah siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq ini entah kenapa mendengar berita ini Ali merasa terkejut, jiwanya tersentak, ya. Muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi. Nah, Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak teman-teman orang yang pernah diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Banyak dari tokoh-tokoh, bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya Abu Bakar ini. Sebutlah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab dan yang lainnya. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali atau pemuda seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Khabbab, keluarga Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud dan banyak lainnya. Nah, dari sisi finansial teman-teman, Abu Bakar ini adalah seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda sederhana dari keluarga yang sangat sederhana. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar. Meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti, apakah mungkin itu yang namanya cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah.
sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri. Masya Allah, masih ada kesempatan, berharap dia bisa diterima. Namun ujian bagi Ali belum berakhir, teman-teman. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah perkasa, pemberani, seorang yang dengan masuk Islamnya saja mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah sampai bertekuk lutut kepada orang tersebut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Tiada lain dan tiada bukan, dialah Umar ibnul Khattab, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Datang pula melamar Fatimah Az-Zahra ini. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, aku datang bersama Umar dan Abu Bakar. Ini menggambarkan bagaimana status Umar dan Abu Bakar ini sangat penting di mata Rasulullah SAW. Namun kemudian Ali pun semakin bingung, teman-teman. Ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul sahabat yang lainnya, teman-teman. Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar uang emas. Kalau dirupiahkan itu sebanyak 55 miliar. Dan uang 55 miliar itu untuk maharnya Fatimah Az-Zahra itu pun ditolak Rasulullah. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib pun belum berakhir sampai di sini, teman-teman. Ternyata sahabat lain pun melamar Az-Zahra ini, yaitu Utsman bin Affan. Memberanikan diri melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Nah, dan rupanya tidak disangka, tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan 4 sahabat ini semuanya mulia, semuanya memiliki kelebihan yang tentunya tidak ada sahabat-sahabat lain yang mengunggulinya. Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, kawan? Nah, ini mulai seru sahabat Ali. Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi. Aku? Tanya Ali, seperti tak yakin. Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda sederhana, apa yang bisa aku andalkan? Ujar Ali. Sahabatnya pun menguatkan, teman-teman. Ini nih sahabat yang kita perlukan. Dibutuhkan ketika sulit dan ketika sempit. Apa ujarnya? Kami di belakangmu, kawan, maju. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam hingga Rasulullah bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang kau inginkan?" Sejenak Ali terdiam dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, beliau SAW tidak terkejut. Bagus wahai Ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu tunggulah jawaban putriku. Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah ini hanya terdiam. Dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda persetujuan. Masya Allah.
Rasulullah pun mendekati Ali dan bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali? Ali pun menjawab, orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantu menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju zirah dan besi. Masya Allah, sederhana sekali Ali bin Abi Thalib ini. Kalau kita kalkulasi mungkin itu seperti motor ninja ya, karena 30 jutaan untuk unta ini. Bersabda Nabi, wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Nah, terus ada sabda yang lain, wahai Ali, engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu Ali bin Abi Thalib pun menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. Satu bagian untuk kebutuhan rumah, kemudian satu bagiannya lagi untuk wewangian, dan satu bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri walimah saat itu. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan gembira dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, lalu Rasulullah pun mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham senilai baju besi Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah pun menerima mahar tersebut, ridho. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah, walau teman-teman diarungi di tengah kemiskinan atau kesederhanaan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat-sangat terharu ketika melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Jadi menepung ataupun mengolah, dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terjadi dialog yang sangat menggetarkan. Ya, dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, maafkan aku karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya. Nah, Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya? Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengan Ali bin Abi Thalib, menikah dengan dirinya ketika itu? Nah, sambil tersenyum, Fatimah pun menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Masya Allah. Nah, ini bisa membuat teman-teman yang single, yang jomblo merasakan ada getaran-getaran atau semangat bergejolak untuk menikah. Sabar dan insya Allah Allah pertemukan. Ya, Ali dan Fatimah pun alhamdulillah sampai kepada ikatan suci pernikahan tanpa melewati yang disebut hari ini dengan pacaran. Beliau betul-betul menjalani ini dengan sejatinya seorang pemuda. Walaupun ya teman-teman, seorang Ali bin Abi Thalib tidak pernah
kalah duel dalam setiap pertarungan, akan tetapi ia bergetar ketika harus menghadapi calon mertuanya. Masya Allah. Nah, maka tentunya sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman masih menginginkan melihat antara nikah dulu atau mapan dulu, maka di sini mapan dalam arti memerlukan kesiapan. Mapan bukan dalam arti sempurna atau bukan dalam arti harus finansial dengan nominal semata. Nah, teman-teman bisa lihat video sebelumnya, di video pertama saya yang itu insya Allah akan menjelaskan pandangan definisi mapan menurut Al-Islam. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal yang salah, ya tolong tulis di komentar, dan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang yang mungkin tadi belum dimasukkan dalam cerita. Wassalamualaikum.